Hey guys, masih kita untuk membahas tentang persidangan kemarin ya. Persidangan yang sekarang sedang viral ya di jagat dunia maya atau medsos. Di sidang kemarin si NM ini mau menunjukin bukti berupa flash disk rekaman suara katanya yang dari JPU dan hakim itu disogok atau disuap oleh si Dr. Reza. Dan akhirnya si hakim itu tidak mau mendengarkan dan mengabaikannya. Lah iyalah, orang kan agenda di persidangan itu agendanya hanya mendengar kesaksian dari Dr. O, Sela Sokia, dan nggak tahu siapa lagi gitu, dari 3 orang saksi. Itu agenda di sidang itu, jadi tidak ada agenda untuk mendengarkan flash disk yang secara dadakan itu diberikan oleh si NM ini gitu guys. Dan banyak yang mengatakan juga bisa bukti itu bisa diajukan ke komisi yudisial atau disebut nopum ya. Nggak bisa gitu cuy ya, nggak semuanya itu ada mekanisme hukumnya, ada aturan hukumnya. Kita nggak boleh sembarangan kita ngasih bukti ke persidangan karena sudah karena kan itu sudah di BAP. Jadi dalam BAP tersebut tidak ada bukti flash disk tersebut gitu guys. Jadi kalau misalkan untuk ingin mengajukan bukti baru itu nanti setelah putusan Anda bisa mengajukan PK ya ke komisi yudisial gitu kan. Tapi itu harus setelah putusan. Setelah putusan si NM ini dipenjara misalkan berapa tahun, Anda bisa mengajukan itu ada bukti baru gitu kan. Kita nggak bisa sembarangan gitu coy ya, harus ada aturan hukumnya gitu kan. Lagian bukti tersebut itu keabsahannya itu juga harus harus diteliti oleh tim penyidik. Nah, apakah benar-benar emang itu suara hakim dan jaksa atau itu hanya bukti untuk penggiringan opini atau bukti untuk bisa jadi itu bukti dibuat-buat oleh mereka juga, oleh tim mereka juga gitu kan. Jadi emang udah kadaluarsa guys. Jadi nggak bisa kalau untuk di persidangan ini gitu kan. Soalnya dalam BAP tersebut tidak ada bukti flash disk tersebut. Itu bukti bisa diajukan nanti setelah putusan pengadilan gitu kan. Yaitu disebut nopum atau bisa Anda mengajukan ke komisi yudisial, yaitu mengajukan PK gitu guys. Jadi harus ada aturannya. Makanya hakim dan jaksa itu udah nggak mau mendengarkan karena bukan agendanya dalam sidang itu. Jadi malahnya penggiringan opini dari ternak-ternaknya itu seakan-akan hakim dan jaksa itu tidak mau mendengarkan, takut katanya. Tapi dalam agenda tersebut tidak ada untuk pendengaran bukti dari si NM ini gitu guys. Dan saya setelah melihat kesimpulan saya dari persidangan kemarin itu kalau menurut saya sih si kuasa hukumnya si NM ini kayak melarikan dari pokok perkara gitu guys. Ya harusnya yang difokusnya itu dari pemerasan dan TPPU juga gitu guys. Tapi malah membahas selalu tentang produk, tentang abu-abu gitu guys. Sedangkan pemerasan dan TPPU-nya mereka seperti untuk mengaburkannya, untuk melarikan dari pokok perkara tersebut yang bisa menjerat si NM itu berat sekali gitu guys dari putusan pengadilan gitu guys. Si kuasa hukumnya ini selalu fokus ke produk, sedangkan produk itu kewenangannya itu BPOM ya guys, bukan si NM. Sedangkan si NM ini hanya pembeli bukan konsumen juga gitu kan. Kalau konsumen itu yang memakai produk tersebut gitu kan. Sedangkan si NM ini hanya membeli lalu mereview, itu yang mana pembeli bukan konsumen. Ingat itu guys ya. Dan juga kuasa hukumnya ini kayak emosi banget, bentak-bentak ke saksi Sela Sokia gitu kan. Seakan-akan gitu gimana ya, sudah udah mati langkah. Mereka udah mati langkah, udah harus gimana, udah maju kena mundur kena gitu guys. Dari banyak kesaksian itu justru si Dr. O juga seperti ya memberatkan si NM ini. Si dokter ini seperti aku nggak ikut-ikutan, padahal dia sendiri yang menjembatani, yang menghubungkan Dr. Reza ke si IM dan NM ini, dia sendiri guys ya.
Jadi si NM ini kayak udah ditumbalkan gitu ya guys oleh si dokter O ini. Ya udah gitu kan, orang duitnya lo makan, ya udah lo rasain gitu guys, ibaratkan gitu. Sedangkan si Topeng sama si dokter O ini nggak memakan sama sekali duitnya gitu. Malahan ya dengar-dengar si dokter ini juga sering ngasih jatah ke si NM ini guys. Makanya mungkin si dokter ini, oh ini gimana caranya untuk memusnahkan si NM ini gitu kan, biar nggak minta-minta jatah lagi ke dia. Itu sih kalau menurut saya, itu hanya dugaan saya gitu kan. Ya dari persidangan kemarin kayaknya udah istilahnya ngaku salah aja, udah terima aja, pasrah aja sih kalau menurut aku. Jangan bentak-bentak, jangan marah-marah, jangan emosi. Itu justru nanti ada penilaian dari hakim dan jaksa, itu akan semakin berat nanti tambahan putusannya gitu guys. Kasihan aja gitu guys, lebih baik udah diam aja, sopan aja.